Money, super bonuses, we work so hard, it's not funny. It's time to celebrate, let's have a ball. Kampus, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di podcast kesayangan kita pada sore hari ini. Jadi podcast kita pada sore hari ini tentang dampak kolaborasi sekolah dasar dan lembaga pendidikan di luar sekolah terhadap bimbingan konseling di sekolah dasar. Jadi saya Putri seperti biasa akan menemani obrolan kita pada hari ini. Kami sudah sediakan kopi karena obrolan kita akan membahas topik yang sangat relevan dan mendalam khususnya bagi masa depan pendidikan anak-anak pada hari ini. Dan hari ini saya ditemani oleh narasumber saya yang luar biasa yaitu Nova. Beliau adalah praktisi pendidikan yang memiliki segudang pengalaman dalam bidang kolaborasi pendidikan, khususnya antar sekolah dan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan juga yang ada di lingkungan formal. Pengalaman beliau sangat mencerahkan diskusi kita pada hari ini. Halo Bu Nova, apa kabar? Halo Mbak Putri, senang sekali bisa bertemu dengan Bu Nova dan juga bisa bergabung di sini dan berbagai perspektif. Halo Mbak Putri, puji Tuhan kabar baik. Terima kasih banyak sudah diundang di podcast Ngopi Santai ini. Senang sekali bisa berdiskusi dan berbagi pengalaman dengan sobat kampus semua. Itu adalah sebuah kehormatan juga bagi saya. Sama-sama Bu Nova. Nah, kita lanjut saja ya. Topik hari ini itu kan tentang berdampak kolaborasi sekolah dasar dan pendidikan luar biasa sekolah terhadap bimbingan dan konseling di SDB itu. Mendengar frasa dari Bu Nova, lembaga pendidikan luar sekolah, mungkin sobat kampus ada yang membayangkan les privat atau kursus musik saja. Bisa diceritakan lebih jauh begitu Bu Nova? Bagaimana dan seperti apa kolaborasi yang dimaksudkan di sini? Dan mengapa kolaborasi sangat penting dan sangat krusial, terutama dalam konteks bidang pendidikan konseling di tingkat sekolah dasar. Bisa dijelaskan lagi ya Ibu Nova? Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus Mbak Putri. Jadi ketika kita membahas kolaborasi antara sekolah dasar dan lembaga pendidikan di luar sekolah itu Bu, kita berbicara itu tentang sebuah kemitraan yang strategis. Jadi ini tuh bukan sekedar mengirim anak untuk pergi les, tapi lebih dari itu. Jadi ini adalah sebuah kerjasama yang terstruktur, ya, dan juga terencana, iya, yang terstruktur dan terencana dan saling menguntungkan antara pihak sekolah yang meliputi guru, kepala sekolah, bahkan tim bimbingan konseling jika ada, dengan meliputi semua pendidikan. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan dengan berbagai lembaga di luar lingkungan sekolah formal. Jadi di luar lingkungan formal juga, contohnya itu sangat beragam, bisa merupakan sanggar seni, rumah baca komunitas, pusat les yang memiliki program pengembangan karakter, kursus bahasa yang mengintegritaskan budaya, hingga organisasi nirlaba yang berfokus pada isu sosial atau lingkungan, atau bahkan juga lembaga terapi khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah,
mengapa ini itu sangat penting untuk bimbingan dan konseling. Jadi begini Mbak Putri sama teman-teman sobat kampus semua, karena ruang lingkup bimbingan dan konseling itu jauh lebih luas daripada ini rumah baca komunitas, pusat les yang memiliki program pengembangan karakter, kursus bahasa yang mengintegritaskan budaya, hingga organisasi nirlaba yang berfokus pada isu sosial atau lingkungan, atau bahkan juga lembaga terapi khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, mengapa ini itu sangat penting untuk bimbingan dan konseling. Jadi begini Mbak Putri sama teman-teman sobat kampus semua, karena ruang lingkup bimbingan dan konseling itu jauh lebih luas daripada sekedar masalah akademik atau perilaku di kelas. Jadi anak-anak itu berada dalam fase perkembangan yang sangat pesat. Nah, mereka itu juga punya berbagai aspek juga ya. Mereka tuh mempunyai berbagai aspek yang perlu dikembangkan. Coba jelaskan aspek-aspek contohnya. Oh baik, yang pertama itu aspek kognitif, sosial, emosional, kreativitas, bakat, minat, hingga potensi-potensi untuk yang kadang belum teridentifikasi. Lingkup sekolah saja dengan segala keterbatasan, misalnya kurikulum, waktu, dan sumber daya. Jadi ya betul-betul. Jadi seringkali itu tidak bisa mengakomodasi sebuah kebutuhan perkembangan ini secara optimal. Jadi dengan adanya kolaborasi ini kita bisa menciptakan sebuah ekosistem baru ya Bu, pendidikan yang lebih kaya dan lebih holistik. Jadi dan lebih responsif terhadap kebutuhan individual setiap anak. Jadi kebutuhan mereka itu lebih inovatif. Lembaga luar sekolah bisa menjadi perpanjangan tangan atau mitra spesialis yang membantu sekolah juga memberikan dukungan yang lebih komprehensif. Wah, menarik banget ya Bu Nova. Iya, Bu. Sekali lagi perspektifnya Bu Nova. Jadi mereka bukan hanya sekedar pelengkap berarti ya. Juga tapi semacam partner Iya, begitu, partner partner kerja, iya, strategis yang membantu mengisi memperkaya program dan bimbingan konseling. Jadi bisa dibilang begini ya Ibu Nova, bisa dibilang ini adalah upaya yang memberikan pelayanan terbaik bagi anak-anak. Iya secara betul, menyeluruh. betul sekali Bu. Ini tuh Untuk anak SD yang iya, secara betul. menyeluruh begitu. Oh iya betul. Baik Bu Nova, kita lanjut dengan ngopi dulu supaya tidak terasa canggung-canggung. Oh iya, boleh juga Bu. Ya, ayo ngopi. Di sini banyak yang berkunjung juga ya Bu Nova. Oh, di sini ya. Kayaknya kebanyakan mahasiswa ya. Oh iya. Baik Bu Nova, supaya tidak memperpanjangkan waktu, mari kita lanjut di dampak positif kolaborasi yang komprehensif. Nah, kalau kita bicara dampak nih ya, secara spesifik dampak positif apa saja yang paling menonjol dari kolaborasi terhadap bimbingan dan konseling yang ada di sekolah dasar. Mungkin Ibu Nova bisa bedakan dari berbagai sisi, mulai dari siswa, guru, orang tua, hingga mungkin pendidikan secara umum. Coba Ibu Nova jelaskan. Oke, betul sekali Mbak Putri. Dampaknya itu sangat multidimensional. Jadi dari sisi siswa ini adalah yang paling merasakan manfaatnya langsung ya Mbak.
Jadi Ada berapa itu? jadi yang langsung. yang pertama itu pengembangan potensi dan minat yang lebih optimal. Jadi banyak anak memiliki bakat terpendam di luar akademiknya, seperti seni, olahraga, sains atau kepemimpinan. Jadi sekolah mungkin tidak punya fasilitas atau guru yang spesialis untuk semua bidang ini. Jadi guru yang ya, spesialis gitu juga ya. jadi melalui kolaborasi anak bisa diarahkan ke sanggar tari, ke klub sains Pasti bakat-bakat atau gitu ya. organisasi kepemudaan yang sesuai. Jadi ini tuh tidak hanya mengembangkan bakat tapi juga meningkatkan motivasi belajar. Jadi mereka itu merasa percaya diri, jadi mereka karena mereka itu bisa dihargai dan memiliki tempat untuk berekspresi sesuai dengan Berarti minat bakat perlu mereka. tempat juga ya Mbak Nova. Iya. Agar mereka bisa Mengekspresikan kelebihan dari berarti mereka. banyak juga ya. Mereka butuhkan tempat, Iya betul sekali. waktu juga. Jadi mereka itu dengan begitu mereka lebih kepercaya diri karena mereka itu mengikuti les-les. Misalkan tadi yang saya jelaskan di sanggar, di klub. Jadi mereka bisa mengekspresikan diri mereka dan mereka lebih percaya dan diri. mereka tidak canggung Dan juga kalau ya betul. Nah saya lanjut ya Pak. Iya. Nah yang kedua itu peningkatan keterampilan sosial emosional. Nah, pada yang kedua ini tuh ada beberapa lembaga luar sekolah itu fokus pada pengembangan soft skill ya Bu, seperti komunikasi, kerja sama tim, empati dan resolusi konflik. Jadi misalnya itu program storytelling storytelling di macam rumah, cerita-cerita iya, begitu. baca atau kegiatan outbound yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi tertentu. Bagi anak yang pemalu itu, kalau bagi anak pemalu itu sulit sekali ya bersosialisasi atau memiliki masalah pengelola emosi. Jadi program semacam ini tuh bisa sangat membantu mereka belajar berinteraksi dan mengolah perasaan dengan lebih baik. Jadi ini itu adalah hal inti dari bimbingan konseling pribadi sosial. Bimbingan konseling yang pribadi itu ya. Iya betul. Maksudnya bimbingan konseling yang pribadi itu datang ke yang bimbingan itu datang ke rumahnya mereka atau lewat di sekolah begitu. Oh iya. Jadi mereka itu misalkan mereka itu ke tempat les, ke klub, Di rumah juga bisa ya. Oh iya, di storytelling di rumah juga bisa. Oke, saya lanjut ke yang ketiga itu Ya. dukungan akademik dan bimbingan belajar yang personalisis. Jadi untuk anak yang mengalami kesulitan belajar, jadi lembaga les atau bimbingan belajar di luar sekolah itu bisa memberikan dukungan yang lebih intensif dan personal daripada yang bisa diberikan oleh guru kelas di saat mata pelajarannya. Jadi kolaborasi ini memastikan ada koordinasi kurikulum dan metode sehingga interferensi jadi lebih efektif, Bu. Berarti perlu metode juga ya di Iya, bagian betul sekolahnya. sekali, Bu. Seperti yang saya jelaskan di poin yang ketiga. Oke, saya lanjut ke poin yang keempat. Nah, yang keempat itu eksplorasi karir dan pembentukan nilai sejak dini. Jadi Sejak SD begitu ya. iya, sejak dini maksudnya sejak mereka TK. Meskipun masih SD, paparan terhadap berbagai aktivitas dan interaksi dengan berbagai mentor di luar sekolah bisa banget loh membantu anak mulai mengenali potensi diri dan nilai-nilai yang mereka pegang. Jadi ini menjadi dasar dari bimbingan karir untuk masa depan mereka. Berarti harus mulai dari sejak dini Iya, begitu, dari iya. memiliki karir-karir tersendiri Iya. begitu nantinya. Jadi dari sisi guru dan konselor sekolah jika ada kolaborasi ini sangat meringankan beban dan memperkaya strategi mereka juga ya. Yang pertama itu perluasan sumber daya dan jaringan. Jadi guru itu tidak perlu merasa harus menjadi ahli segalanya karena mereka mempunyai mereka sudah daftar mereka sudah daftar di keahliannya masing-masing, misalkan ke guru les begitu. Oke, lanjut. Jadi mereka itu memiliki lebih banyak referensi atau opsi untuk memberikan layanan bimbingan kepada siswa. Jadi jika ada siswa dengan masalah spesifik
misalnya di seleksia atau attention deficit. Jadi guru di sini itu bisa Merekomendasikan. mengakomodasikan Bu, Dan juga mengakomodasikan merekomendasikan ke gitu ya. lembaga profesional yang memang spesialis dalam penanganan tersebut. Jadi bukan hanya menangani sendiri begitu Bu. Jadi bukan hanya mereka harus itu. membebani guru back aja gitu. Oke, lanjut yang kedua itu peningkatan efektivitas bimbingan. Jadi dengan data dan feedback dari antara siswa, Oh iya. antara guru dan siswa dari lembaga luar sekolah, guru BK itu bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang perkembangan dari siswa. Misalnya apa sih Mbak Nova? Misalnya itu informasi bahwa seorang siswa itu sangat aktif dan punya jiwa pemimpin Pemimpinan begitu ya. di klub pramuka. Jadi bisa menjadi dasar bagi guru untuk memberikan kepercayaan atau peran di sekolah. Jadi guru itu memberikan harus kepercayaan kepadanya, peran pada ya, siswa agar dia itu lebih percaya diri dan bisa mengekspresikan dirinya. dan siswa juga bisa memimpin satu sama lain begitu ya. Iya, betul sekali, Bu. Oke, yang ketiga, pengembangan profesional guru ya, Bu. Iya. Terkadang kolaborasi ini juga itu membuka peluang bagi guru untuk belajar metode baru atau tren pendidikan terkini dari lembaga luar sekolah yang inovatif, Bu. Jadi Harus inovatif begitu dari ya. iya betul sekali. Jadi dari sisi orang tua ini juga itu memberikan ketenangan. Berarti perlu dari sisi orang tua Iya, juga ya. dari sisi orang tua itu juga paling penting, yaitu dukungan, memberikan ketenangan dan partisipasi yang lebih aktif. Contoh dukungannya maksudnya ada berapa dukungan dari orang tua begitu? Oke, saya akan jelaskan ya. Ya. Jadi yang pertama itu dukungan holistik yang lebih terkoordinasi. Nah, misalkan tuh orang tua itu merasa yakin bahwa anak mereka itu mendapatkan dukungan yang komprehensif, tidak hanya di sekolah, tapi juga di luar sekolah. Jadi adanya komunikasi antar sekolah dan lembaga luar sekolah itu membuat orang tua itu merasa lebih tenang karena semua pihak itu bekerja sama untuk kebaikan anak-anak mereka. Berarti semua orang tua harus bekerja sama ya. Iya, itu sangat penting, peran orang tua itu sangat penting ya. Jadi kalau mereka tidak bekerja sama ada pengaruh bagi anak-anak Iya, mereka. kesehatan anak, Jadi kesehatan anak-anak mental mereka anak-anaknya. saling musuh-musuhan gitu. Iya, betul. Oke, yang kedua itu peningkatan keterlibatan orang tua. Jadi kolaborasi ini tuh seringkali mendorong orang tua untuk lebih aktif terlibat dalam diskusi tentang perkembangan anak. Jadi baik di sekolah maupun di lembaga luar. Ini tuh membangun kemitraan yang kuat antara rumah, sekolah, dan komunitas. Jadi secara umum bagi sistem pendidikan kolaborasi ini itu menunjukkan bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya dibebani untuk sendiri ya. Ini tuh memperkuat ekosistem pendidikan yang lebih adaptif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan dinamika anak ya Oh iya, di era modern ini. Ya betul sekali. iya. Uh, Berarti dari penjelasannya Ibu Nova tadi em, eh, bukan. peran orang tua ya, Mbak. Iya. Itu sangat penting. Berarti sama orang tua itu harus saling bekerjasama dan juga orang tua itu harus membimbing anak-anak mereka. Iya, karena itu adalah yang paling dasar ya. Itu dari orang tua. Baik Mbak Nova, kita lanjut dulu di yang berikutnya ya, pembahasan yang berikutnya tentang mengidentifikasikan dan mengatasi tantangan dalam bimbingan konseling. Oh iya, boleh. Yang pertama itu karena Mbak Nova sudah menjelaskan yang luar biasa sekali penjelasannya. Jadi memang benar solusinya yang komprehensif untuk semua pihak yang terlibat. Tetapi dalam praktiknya membangun dan menjaga kolaborasi seperti itu tentu tidak mudah, membaik tanpa telapak tangan gitu.
pasti ada tantangan atau hambatannya begitu Mbak Nova. Kira-kira tantangan apa saja sih yang paling sering muncul dalam mengembangkan kolaborasi anak-anak, terutama dalam konteks bimbingan konseling di sekolah dasar? Coba Ibu Nova jelaskan begitu. Bagaimana sih tantangan-tantangannya gitu? Pertanyaannya tepat sekali, Mbak Putri. Tantangan itu ibarat kerikil di jalan tapi bisa disingkirkan, Oh, Bu. bisa Iya. disingkirkan gitu ya. Yang pertama itu kurangnya pemahaman dan kesadaran. Ini tuh seringkali menjadi tantangan yang paling mendasar, Bu. Sekolah mungkin merasa sudah kewalahan dengan tugas-tugas inti, sehingga mereka menganggap itu kolaborasi sebagai beban tambahan di sisi lain. Jadi lembaga luar sekolah itu mungkin belum melihat pentingnya berkoordinasi erat dengan sekolah atau hanya berfokus pada program mereka sendiri tanpa memahami konteks pendidikan anak secara menyeluruh. Padahal tanpa pemahaman bersama sinergi itu sulit tercapai. Begitu. Yang kedua, Sulit tercapai ya. iya betul betul. Yang kedua itu masalah koordinasi dan komunikasi Oh, kurasial berarti itu. harus ada masalahnya juga ya Mbak Nova di tantangannya itu. Ada Ya, misalkan bagaimana cara kita itu menjembatani informasi tentang perkembangan siswa. Siapa sih yang bertanggung jawab memantau progres anak di kedua tempat? Bagaimana jadwal diselaraskan agar tidak berontak begitu. Terus jika komunikasi tidak lancar itu bisa terjadi miskomunikasi, miskomunikasi. ya duplikasi upaya atau bahkan menimbulkan masalah atau konflik. Miskomunikasi anak-anak begitu ya. Iya Mereka betul. tidak saling komunikasi gitu, Iya. kurangnya komunikasi. Iya itu. Nah, yang ketiga itu keterbatasan sumber daya. Nah, baik sekolah maupun lembaga luar. Jadi sekolah itu seringkali menghadapi kendala sumber daya ya, Mbak Put. Ini itu bisa berupa keterbatasan dana untuk kolaborasi, kurangnya tenaga yang mampu untuk mengolah kemitraan atau bahkan keterbatasan waktu bagi guru atau staf untuk pertemuan koordinasi ya Bu ya Mbak Putian. Keterbatasan itu. Iya, yang Keterbatasan waktu. yang keempat itu perbedaan visi misi dan metode. Nah, meskipun tujuannya sama-sama untuk kebaikan anak, kadang ada perbedaan mendasar loh dalam filosofi pendidikan, kurikulum atau metode pengajaran antara sekolah dan lembaga luar sekolah misalnya. Apa sih contohnya? Nah, misalnya itu sekolah mungkin lebih formal dan terstruktur, sementara sanggar seni lebih bebas dan ekspresif begitu. ya, betul, betul. Jadi kita harus menyelaraskan perbedaan ini, yaitu dengan membutuhkan dialog dan kompromi. Jadi mereka harus saling Berdialog sama guru BK-nya, betul. Yang kelima itu regulasi dan kebijakan. Nah, terkadang regulasi internal itu sekolah atau lembaga luar sekolah atau bahkan kebijakan pemerintah daerah belum sepenuhnya mendukung model kolaborasi semacam ini, sehingga ini menjadi sebuah hambatan birokratis ya Bu ya. birokratis begitu ya. Ya, yang keenam itu persepsi orang tua. Misalkan beberapa orang tua mungkin skeptis atau belum memahami pentingnya kolaborasi ini, sehingga mereka tuh enggan untuk penjelasan mengizinkan anak mereka terlibat atau berpartisipasi aktif. Wah, dari penjelasannya Ibu Nova, tantangan memang cukup kompleks ya. Aduh, dari mulai mindset hingga masalah operasional. Nah, eh, kalau sudah tahu tantangannya, kira-kira strategi khusus, kira-kira ada nggak strategi khusus tidak, Bu Nova? Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, kolaborasi ini dapat berjalan efektif dan memberikan dampak maksimal pada bimbingan dan konseling. Oke, baik, terima kasih. Tentunya ada yang Ada dampaknya ya. Iya, setiap tantangan pasti ada solusinya. Apa sih
tantangan Solusinya. dan solusinya. Nah, misalkan itu yang pertama itu membangun kesadaran dan edukasi bersama. Jadi itu adalah langkah yang pertama. Nah, misalkan adakan workshop, seminar atau pertemuan reguler